Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, sebelumnya perkenalkan nama saya Rahma dari jurusan Pendidikan Bahasa Arab kelas 7A. Jadi di sini Rahma mau menjelasin tentang dasar fisik bunyi, dasar indrawi atau sensori, dasar fisiologis, dan dasar neurologis bahasa. Dasar fisik bahasa berkaitan dengan sifat gelombang suara yang dihasilkan dalam proses tutur. Suara bahasa merupakan gelombang mekanik yang memiliki frekuensi, intensitas, dan durasi tertentu. Perbedaan unsur fisik tersebut menentukan perbedaan mana tuturan seperti pernyataan, perintah, atau ekspresi emosi. Selain itu, struktur anatomi saluran bicara seperti posisi lidah, bibir, rahang, dan rongga mulut sangat mempengaruhi kualitas bunyi yang dihasilkan. Dengan demikian, bahasa tidak hanya merupakan fenomena mental, tetapi juga fenomena fisik yang dapat diukur secara ilmiah. Yang kedua, dasar indrawi bahasa berhubungan dengan peran sistem pendengaran dalam menerima, mengenali, dan menafsirkan bunyi bahasa. Proses ini dimulai dari masuknya gelombang suara ke telinga luar, diteruskan ke telinga tengah, lalu diubah menjadi sinyal saraf di telinga dalam sebelum diproses ke otak. Nah, kita pendengaran manusia memiliki kemampuan tinggi dalam membedakan bunyi-bunyi yang sangat mirip serta mampu menyaring suara yang tidak relevan di lingkungan yang bising atau berisik. Selain itu, unsur suprasegmental seperti intonasi, tekanan, dan durasi juga dipahami melalui sistem pendengaran untuk menangkap makna emosional dalam tuturan. Hal ini menunjukkan bahwa pendengaran tidak hanya berfungsi sebagai penerima suara tetapi juga sebagai penafsir awal makna. Oke, penjelasan yang ketiga yaitu dasar fisiologis bahasa, kaitan dengan kerja organ-organ tubuh dalam menghasilkan ujaran. Produksi bahasa melibatkan tiga tahap utama, yaitu pernapasan, fonasi, dan artikulasi. Pernapasan menyediakan aliran udara dari paru-paru, lalu fonasi terjadi melalui getaran pita suara di laring, sedangkan artikulasi dilakukan oleh lidah, bibir, gigi, dan langit-langit mulut untuk membentuk bunyi yang bermakna. Semua proses itu sungguh secara terkoordinasi dengan sangat cepat. Gangguan pada salah satu organ tersebut, iklan guys, maaf, 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 ada iklan. Jadi, tadi sampai gangguan pada salah satu organ tersebut dapat menyebabkan gangguan dalam produksi bahasa sehingga menunjukkan bahwa kemampuan berbahasa sangat bergantung pada sistem biologis tubuh manusia. Maaf ya guys, tadi ada iklan. Oke, penjelasan yang terakhir, yaitu dasar neurologis bahasa. Menjelaskan peran otak dalam mengatur, memproses, dan memahami bahasa. Jadi, dua wilayah utama yang berperan penting dalam bahasa adalah area Broca yang berfungsi dalam perencanaan dan produksi bicara, serta area Wernicke yang berperan dalam pemahaman bahasa. Selain itu, proses berbahasa juga melibatkan jaringan saraf yang luas pada berbagai bagian otak, termasuk lobus frontal, temporal, dan parietal. 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 Betul. Otak tidak hanya mengatur produksi dan pemahaman bahasa, tetapi juga melakukan pemantauan diri terhadap tuturan yang dihasilkan. Kemampuan berbahasa juga dipengaruhi oleh plasti, plastisitas otak. Plastisitas otak yaitu kemampuan otak untuk beradaptasi dan membentuk jalur saraf baru melalui latihan dan pengalaman, terutama dalam proses terapi gangguan bicara. Yeay, sudah selesai guys penjelasannya dari Rahma. Semoga cukup membantu, pengetahuannya teman-teman ya, walaupun sedikit. Terima kasih telah mendengarkan.
Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.